warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, hadiratullah ta'ala. Pertama-tama tentunya kita tidak lupa untuk senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus bersyukur kepada-Nya. Karena hanya dengan surat hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita. Dan dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam Sahih, memberikan kata gembira kepada kita dengan majelis yang mulia ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wa qad jama'a qaumun fi baitin min buyutillah yad'una kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazzala 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dhakarahum Allah fi man 'indah." Sedangkan satu kaum mereka itu berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka kumpul di masjid tersebut dalam rangka membaca kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, dan itu bagian mereka mengajarkan terhadap sebagian yang lainnya kitab Allah illa nazzala 'alaihim as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, ketenangan, ketenteraman, wa ghashiyatuhum ar-rahmah, dan akan meliputi kepada mereka itu rahmat kasih sayang. Wa dhakarahum Allah fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
mereka, memuji-muji mereka, dibandingnya para malaikat yang mulia. Dari apa yang Rasulullah SAW beritakan kepada kita di dalam hadis yang mulia ini. Tidak kabar itu dan sekaligus ini adalah ciri khas yang ahli sunnah wal jamaah. Ciri khasnya mereka disebut dengan belajar mempelajari kitab Allah. Dan ciri khasnya mereka itu adalah mereka adalah ahli sakinah wa rahmah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ta'ala. Ini adalah hadis yang paling yang sudah mengingat bagi kita menghidupkan masa ilmu kita Allah, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jelas hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan al-Qur'an kepada kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di mana dia itu menempuh jalan tersebut dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka barang yang punya yang akan didapatkan oleh mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dengan belajar Al-Quran, maka kita dengannya akan bisa memahami perkara tauhid. Sehingga dengan yang kita bisa menghilangkan antara tauhid dan syirik. Bisa membedakan antara yang berusaha dan yang bid'ah. Bisa menghilangkan antara yang hak dan yang batil. Bisa membedakan antara yang maslahat dan yang mafsadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain yang menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan itu faqih. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kehidupan di dalam Anda. Kalau yang tidak ada jalan untuk kita itu bisa paham. Kalau yang tidak ada jalan untuk kita itu mengerti dan mengikuti kecuali dengan belajar. Sehingga satu persatu permasalahan daripada permasalahan agama yang paling pokok yang
kemudian yang paling pokok berikutnya. Dari yang paling pentingnya perkara tauhid, kemudian perkara penting yang berikutnya. Maka yang ketiga itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita. Maka majelis-majelis yang seperti ini adalah bulan-bulan ini yang perlu kita itu menyebabkan memakmurkan diri. Dan bagi kita sudah sepertinya untuk kita ikut keluarga. Mendapat majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu kita bila dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ada beberapa yang berikutnya yang kita akan bahas di dalam majelis yang mulia ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, "Salatun man kunna fihi wajada minha halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa ketika perkara tersebut ada pada dirinya, niscaya dia itu akan mendapatkan manusia iman. Perkara pertama adalah Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah yang paling tidak dicintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada mereka semua. Ada perkara yang kedua. Ayat Islam nama yaitu kita kita. Dia mencintai seseorang. Tidaklah dia itu mencintainya kecuali karena Allah. Ada perkara yang ketiga. Ayat ayat muda berkufri. Ba'da'an qadarullah kama yadrahu an yudhara billah. Dia benci. Dia diakui untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut. Sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam hati. Sebaliknya Allah Ta'ala. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tidak adalah hadis yang anhu. Termasuk di dalam hadis yang bermakna besar. Perkara yang berusaha. Anjurullah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada mereka semua. Kecintaan yang tertinggi
orang-orang yang beriman amat sangat tinggalnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang paling tingginya, yang paling puncak, diwujudkan dalam tauhid, dibuktikan dengan mengatakan Allah Taala wa Ta'ala. Karena tauhid ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling diridhai oleh Allah Taala wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki tujuan di dalam menciptakan alam semesta ini, kecuali agar mereka hanya makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka itu mengatakannya. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dua jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan berbagai syariat kepada mereka. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadamu, kecuali agar mereka itu mentauhidkan Aku. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa aqamna an la na'budu illa iyyah." Dan aku memerintahkan an la na'budu illa iyyah. Hendaknya kalian itu tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Walillah Allah Ta'ala. Wujud seorang hamba di dalam cinta Allah Taala wa Ta'ala dengan cinta yang paling puncaknya, yang paling tinggi yang diwujudkan dalam bentuk tauhid. Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Dan kita itu mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka, maka sebagai wujud kecintaan kita atau sebagai konsekuensi daripada kita itu mencintai Allah adalah mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalangan para malaikat, para nabi dan para rasul, para siddiqin dan syuhada, ketika juga orang-orang yang saleh. Mereka itu adalah golongan-golongan dari hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka, maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Demikian juga konsekuensi. Kita berhenti siapa saja yang dibenci oleh Allah Taala
tabaraka wa ta'ala. Mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita mencintai berbagai macam amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mereka sepakat untuk mengetahui berbagai macam amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu 'ala waqtiha." Kemudian lagi bertanya kembali. Kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum semangat untuk mengetahui berbagai macam amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mewujudkan, merealisasikan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang paling tinggi. Jika tidak ada jalan lain untuk kita itu mengetahui apa saja amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Demikian juga sebaliknya, amalan-amalan apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita itu mempelajari kita dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang telah kita nyatakan di awal tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dari antara hamba, dari hamba Allah Tabaraka wa ta'ala yang wajib bagi kita itu untuk mencintai sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih kita cintai. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
dan juga daripada kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menunjukkan kecintaan kita dengan mentaati beliau, mempelajari sunnah beliau, mengamalkan berbagai macam perkara-perkara yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Diwujudkan dalam bentuk istilah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran mengkhabarkan kepada kita bahwa konsekuensi kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada mereka orang-orang yang mengaku bahwa saja diri mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian itu mencintai Allah, maka itu silahkan ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kebenaran kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita itu berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke jalan yang lurus. Alhamdulillah Rasulullah taala. Dengan kita itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita itu berjalan di atas jalan. Dan dengan kita itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan Rasulullah dari syarat dari kuasa Rasulullah diterimanya. Amalan kita, ibadah kita adalah ittiba'ur Rasul. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi haqqun fahuwa." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan tersebut tidak ada perintah dari kami, tidak ada sunnah dari kami yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Tapi kalau amalan tersebut yang kita lakukan adalah amalan yang ditunjukkan dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti amalan tersebut adalah makbul. Dan dengan sunnah yang
kita itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pernyataan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang benar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang dengan kita itu menunjukkan intibah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu muhadalah dari kegiatan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Siapa di antara kita yang tidak mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Salah satu upaya agar kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar Rasul. Alhamdulillah, hadis Rasulullah Taala. Dan terkadang kita dihadapkan dengan berbagai macam problematika kehidupan kita. Yang membahayakan terhadap keselamatan kita, yang membahayakan terhadap anak-anak kita. Tapi ketika kita yang mengembang kejadian kebodohan dan semakin besarnya halangan dan semakin tersebarnya berbagai macam syubhat. Berarti penyebaran dalam umat kita itu menimpa dan jangannya Allah Subhanahu wa taala ada di sekeliling kita. Maka tidak ada jalan yang lain ya Tuhan. Untuk kita itu menyelamatkan diri kita, menyelamatkan agama kita. Sehingga kita bisa tetap sabar dan tegar di jalan yang Allah Subhanahu wa taala kecuali kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Badr al-Sariah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa man ya'ish minkum faqad yara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Siapa yang di antara kalian itu diberikan ujian yang panjang, yang dimaksudkan adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Setelah Rasulullah sallallahu
musibah yang terjadi yang akan menimpa kepada sebagian umat ini. Maka Rasulullah SAW pun memberikan obatnya. Fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah. Berarti di sini yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW adalah jalan yang akan menyelamatkan kita dari segala kemaslahatan dari ketergelinciran. Maka kita harus Allah. Rasulullah SAW menyatakan demikian itu kepada para sahabat. Radhiyallahu ta'ala. Yang kita tidak lakukan tentang keimanan mereka, ketakwaan mereka, kesabaran mereka, keilmuan mereka. Lebih-lebih terhadap diri kita. Tentunya Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan. Kita lemah dari berbagai macam sisi. Pikiran dia maupun amal itu. Keimanan kita lemah, ketakwaan kita lemah, keilmuan kita lemah, kesabaran kita lemah. Dan berbagai macam sisi kelemahan yang lain. Maka tidak ada jalan yang lainnya sebagai upaya yang menyelamatkan kita dari berbagai macam kita. Kecuali kita itu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam yang kita فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi tariqah Rasulnya, menyelisihi sunnah Rasulnya, hendaknya mereka itu khawatir akan menimpa kepada mereka itu fitnah. Apakah menimpa kepada mereka itu adalah yang makhluk yang pasti. Jadi, sebagai upaya agar kita itu tidak yang tertimpa fitnah dan tertimpa agar yang sedih. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita itu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW wa ala alihi wa sallam. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menjelaskan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku dari kaum muslimin baik mereka itu akan masuk ke dalam jannah kecuali yang menolak. Jika wabahnya ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW ditanya, siapakah yang menolak ya Rasulullah? Qala man aqa'a dakhala al-jannah wa man aqa'a faqad haba. Barang siapa yang mentaati, maka dia itu pasti akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang mendurhaka itu, berarti dia itu telah menolak untuk masuk jannah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa faedah yang kita bisa dapatkan
berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk kita berpegang teguh, maka pintunya adalah orang berbeda. Belajar itu adalah pintu pertama, pintu utama. Alhamdulillah, hadiratullah ta'ala. Kembali kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, buku yang kita sampaikan di awal. Perkara yang kedua, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis tersebut adalah Ayyuhal mar'a la yuhibbu illa billah. Dia mencintai seseorang di mana dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah, bukan karena harta, bukan karena malu, bukan karena rakyat, tapi kecintaan dia adalah karena ada yang buruk. Dikatakan orang tua itu mencintai istri, demikian juga sebaliknya kecintaan dia adalah karena Allah dan Rasul. Di mana seorang dapat mencintai anak, seorang anak mencintai bapaknya, seorang murid mencintai guru, demikian juga sebaliknya. Kecintaan yang dibangun di atasnya adalah kecintaan karena Allah dan Rasul. Alhamdulillah, hafizahumullah ta'ala. Itulah ciri khas dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mendidik dalam mereka. Mereka itu paling bisa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kaumnya mereka. Pertama kali Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sedangkan orang-orang yang bersalah, yang berjaga di atas syariatnya, yang memiliki sunnahnya, Asyiddaa'u 'alal kuffar, mereka itu memiliki sikap yang keras, memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang yang kafir. Namun, ruhana bainahum, mereka itu saling rahmat, saling mencintai sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Alhamdulillah, hafizahumullah ta'ala. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kecintaan yang terjadi di antara Allah Subhanahu wa taala yang bercinta, yang mereka itu paling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Kata hadis. Idza kana minhu 'udhrun
adalah satu kuku. Maka apabila salah satu anggota kuku itu mengeluh, menjerit, sakit, maka rasa sakitnya pun dirasakan oleh seluruh anggota tubuh yang lain. Dari antara wujud anggota tubuh yang lain itu ikut merasakan rasa sakit yang diderita oleh salah satu anggota tubuh yang akan padanya. Tidak itu masuk marah dan demam saja. Perbicaraan yang mulia yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan sebagian anda terhadap sebagian yang lain kata Allah Taala. Dimunculkan kecintaan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dengan ta'aruf ala diri bersama. Sebagaimana apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan kepada kita, waktu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertauhid. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantulah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian itu saling bantu membantu di dalam dosa dan permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam kehidupan rumah tangga, berapa banyak ibadah, berapa banyak amalan kebaikan itu bisa terwujud dengan salah adanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dalam kehidupan masyarakat kita, berapa banyak kebaikan itu bisa terwujud dengan sebab adanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan dalam kehidupan ibadah yang mulia itu, kalau kita itu mau sadar, kalau kita itu mau mengerti berapa banyak amalan-amalan kebaikan, berbagai macam program-program yang ada di dalam hidup kita dengan sebab adanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Diwujudkan pula pidana. Ketimpangan tersebut dengan penasihat. Sebagian kita menasihat terhadap sebagian yang lain. Yang itu adalah kata Allah bersama Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dinu nasihat." Agama itu adalah nasihat. Ada akhir hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ditanya, "Liman ya Rasulullah?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Billah وَلِسَانِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِ." Bagi seluruh kaum muslimin. Sehingga tatkala saudara kita itu dalam keadaan lupa, tatkala saudara kita itu dalam keadaan menimpa dari jalan yang Allah Taala.
sebagai wujud kecintaan kita terhadap saudara karena Allah Subhanahu wa taala adalah mengingatkannya meladani. Maka tatkala ada seorang sahabat yang diberi kamar kemudian disapu. Kemudian ada salah seorang sahabat yang lain yang menyatakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghinakan merendahkan dengan sebab-sebab ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tu'inu syaitan ala akhikum." Jangan kamu ragu syaitan untuk berbicara bahkan mencelakakan saudara. Nasihat dengan ikhlas, dengan cara yang mari kita hadirkan Allah. Demikian juga perkara-perkara yang lain. Sebagai wujud kecintaan kita terhadap saudara kita karena Allah dan Rasul. Termasuk dalam mendoakan kebaikan dari saudara kita. Dan lakukanlah berbagai macam amalan-amalan yang akan semakin menguatkan kecintaan kita terhadap saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala adullukum ala syai'in idza faratuhu salatakum afshu salat bainakum." Maukah aku menunjukkan kepada kalian tentang satu amalan yang apabila kalian itu melakukan amalan tersebut, kalian itu saling mencintai. Aku salah bainakum. Apakah salam di antara kalian? Termasuk adalah dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita lewat dia di alhamdulillah masyarakat kita lebih yang kita itu sering kita itu berpahala. Kita katakan, tapi katakan, menghidupkan sunnah, baik membangkitkan bahagia. Jika mereka itu menyadari bahwa kita itu mencintai mereka karena Allah dan Rasulullah, maka Allah kita itu akan diterima oleh mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah ta'ala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tahadu. Marilah kalian itu memberi hadiah, biar sebenarnya itu kalian saling mencintai." Saya kenal yang seseorang dengan diikhlas. Semakin kuat kecintaan derajat dan derajat yang baik karena Allah Taala. Ada perkara yang ketiga di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah ayat roha ayat udah dikubur. Ba'da an qadahu Allah karena yang perlu anjur bagaimana yang dilakukan untuk kembali kepada kekafiran. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana tidak suka dari dia, sehingga dia untuk dilemparkan ke dalam api. Maka berjadilah api dari Allah. Yang sebenarnya kita bahas berbagai macam perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang sebenarnya kita mengetahui berbagai macam amalan yang diridhoi oleh Allah. Sehingga jadi ada bagaimana kita dengan berjalan yang ujian yang Allah Subhanahu wa taala
karuniakan kepada kita, maka akan semakin terus. Dan termasuk perkara yang bisa menyebabkan orang itu terjatuh dalam kekafiran lagi adalah at-tasabbuh bil kufar. Dia penyerumaan terhadap orang-orang kafir yang di masa sekarang ini terus digembar-gemborkan, diupayakan, dipromosikan. Baik bagaimana kaum muslimin mereka secara status pengakuan yang mereka itu berada di atas agama Islam, akan tetapi akhlaknya mereka, pemikiran mereka, amalannya mereka sudah jauh daripada Islam. Dengan itu dapat pada tentang hari Rasulullah Taala itulah yang dapat yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah taufik kepada kita untuk kita semakin semangat di dalam mempelajari syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dan sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk kita itu semakin sempurna istilah kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara ilmu maupun amalan, baik secara lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa akhiru da'wana